Yesus. Pagi hari ini kami semua Tuhan mau berserah di hadapan-Mu, berserah untuk segala hal dalam hidup kami ya Bapa. Ya Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kau punya rencana yang indah bagiku Tuhan. Kau punya rencana yang lebih besar bagi hidupku ini. Hanya Kau Tuhan. Ku kan berserah kepadamu Tuhan, karena kehendak-Mu yang baik bagi hidupku Yesus Tuhan. Ku kan terus berserah, ku kan terus berserah penuh pada
coba. Sebelum ku coba, ku takkan menyerah. Karena Kau yang mengajarkanku untuk terus berserah kepada kehendak-Mu, kepada rancangan-Mu, kepada janji-janji-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau punya rencana yang indah bagi hidupku, rencana yang mulia, rencana yang baik bagi kehidupanku, bagi kehidupanku. Rencana-Mu dan rancangan-Mu tak pernah gagal. Oh, ku kan terus berserah dan bukan menyerah. Ku kan terus berserah, bukan menyerah. Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita nyanyikan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik. Dan saya yakin pagi hari ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini untuk kita bisa memasuki hari yang baru, kita mari sama-sama belajar akan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 31 ayat 1. Yesaya pasal 31 ayat 1 dikatakan dalam firman Tuhan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan,
yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya pada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebagai manusia biasa tentu ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan, punya Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan ini, tentu ini menyampaikan sebuah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa itu. Saudara dikasih Tuhan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak segampang apa yang kita bayangkan perjalanan mereka. Tentu ada banyak kesulitan, ada banyak tekanan, ada banyak halangan, sampai kepada musuh-musuh mereka ada di hadapan mereka, yang menghalangi perjalanan bangsa Israel menuju ke tempat yang Tuhan janjikan itu. Saudara dikasih Tuhan, karena ada banyak penghalang dalam perjalanan itu, ataupun tantangan-tantangan dalam perjalanan itu, bangsa Israel mencoba untuk merencanakan meminta tolong kepada orang Mesir. Saudara dikasih Tuhan, untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan, menghalau penghalang-penghalang yang ada hadapan mereka, untuk mencapai tujuan mereka yang Tuhan janjikan itu. Mereka merencanakan untuk minta pertolongan. Tentu pertolongan itu bukan kepada Tuhan, kepada orang-orang Mesir. Itu sebab dikatakan dalam Yesaya pasal 31 ayat 1, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini seberapa banyak di antara kita yang mungkin memiliki persoalan yang begitu berat. Mungkin ada banyak musuh-musuh kita yang menghalangi kita, atau penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Saudara dikasih Tuhan, tapi Tuhan sampaikan kepada kita, kalau kita menghadapi persoalan itu, kalau kita menghadapi penghalang ataupun musuh-musuh kita, ingat firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu takut. Kita tak perlu gentar. Apapun penghalang-penghalang kita, apapun musuh kita, mungkin musuh kita begitu besar, tapi Tuhan katakan jangan takut, jangan gentar. Sebesar apapun musuh kita yang kita hadapi, sekuat apapun musuh kita yang kita hadapi, pagi hari ini sesuatu yang dikasih Tuhan, Tuhan sampaikan kepada kita untuk menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan. Kita serahkan itu semua kepada Tuhan. Setiap apapun persoalanmu, setiap apapun masalahmu pagi hari ini, Tuhan sampaikan kepada kita untuk menyerahkan itu sepenuhnya kepada Dia yang berkuasa. Saya yakin dan saya percaya ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dengan sesungguhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Firman Tuhan katakan untuk kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita, termasuk di dalamnya menyerahkan semua persoalan kita, musuh-musuh kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan memang bukan hanya menyerahkan, tapi kita percaya pada Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak
melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan sudah berkata untuk kita menyerahkan semuanya itu, kenapa kita tidak menyerahkan itu? Kita percaya bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi kita. Jangan pernah kita bertindak sendiri. Jangan pernah kita menyelesaikan persoalan kita dengan sendiri. Dan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Atau jangan mengandalkan kemampuan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir dan minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda mereka. Jangan pernah kita mengandalkan siapapun yang ada di sekitar kita, tapi mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, sebab dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan orang-orang Mesir ataupun kuda-kuda mereka yang tangkas itu. Bukan. Tetapi mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengandalkan manusia, dikatakan dalam firman Tuhan Yeremia pasal 17:5, itu terkutuk. Kalau dalam Yesaya pasal 30 dikatakan celakalah. Saudara yang dikasih Tuhan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya, yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 31 ini, dikatakan celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan kita, siapa orang Mesir itu? Dia manusia biasa. Orang Mesir itu bukan Allah, tetapi manusia. Yesaya 31 ayat 3 dikatakan di sana, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Itulah sebabnya kalau kita mengandalkan manusia, itu dikatakan terkutuk. Celaka, tapi yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati, diberi kemenangan. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Mazmur pasal 44 ayat 7-8 dikatakan di sana, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberikan kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Saudara dikasih Tuhan, di saat kita mengalami rintangan, di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita berhadapan dengan musuh-musuh, percayalah, pastikan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Pastikan bahwa kita menaruh harap kepada Tuhan. Niscaya kita pasti mengalami kemenangan. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud, bukan kepada panahku aku percaya, bukan kepada perlengkapan persenjataanku aku percaya, atau kepada pedangku, tetapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, itu saatnya pastikan bahwa kita percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kemenangan. Ada sebuah contoh saudara dikasih Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat, Daud dikatakan sana mengalami kemenangan yang luar biasa.
secara manusia tidak akan mampu menghadapi Goliat. Dia sungguh besar, memiliki pengalaman berperang, dan memiliki perlengkapan yang sangat luar biasa. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Ketika kita melihat Daud menghadapi Goliat, dan Daud mengalami sebuah kemenangan. Seperti apa dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 45, ada suatu perkataan yang disampaikan Daud kepada Goliat. 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan di sana, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sekali lagi dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku, kata Daud, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melihat suatu tindakan yang dilakukan oleh Daud, bukan tindakan nekat, bukan tindakan keberanian dari dirinya sendiri, bukan tindakan untung-untungan, tetapi Daud melakukan tindakan iman yang besar. Daud percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan pada Tuhan, akan mendatangkan kemenangan. Dan itulah firman Tuhan katakan, saudara dikasih Tuhan. Dan terbukti apa yang dialami oleh Daud. Dia mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. 1 Samuel pasal 17 ayat 46 sampai 47 dikatakan di sana, kita baca ayat 47. Dan supaya jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku, Tuhan menyatakan, dikatakan, dan supaya jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu, musuh-musuh itu, ke dalam tangan kami. Ada sebuah kemenangan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Daud. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi umat yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebesar apapun rintangan, sebesar apapun musuh kita, sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun yang kita hadapi, saudara dikasih Tuhan, Tuhan pasti memberikan kemenangan untuk kita semua. Kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kita. Dan kita akan melihat, saudara dikasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 20 ayat 7, dikatakan di sana, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya, yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, oleh tangan kanan Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang diurapinya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, andalkan Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan, maka engkau diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau penghalang-penghalang itu untuk menghalangi kita, percayalah ketika kita menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kita hadapi hari ini, percayakan itu semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan tidak pernah biarkan kami, apapun yang kami hadapi hari ini,
kami percaya bahwa Tuhan mampu menolong kami ketika kami boleh berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya kami pasti diberkati oleh Tuhan. Diberi yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.